Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah panjang kendalanya hari ini. Alhamdulillah bersehat. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik Pak, saya ingin menyampaikan dulu tujuan supervisi kita hari ini ya Pak. Jadi saya ini ingin mengobservasi bagaimana proses pembelajaran Pak Arman di kita ada masalah ekonomi. Oh iya benar Bu. Kebetulan Ibu mau observasi saya, jadi saya ada masalah yang saya hadapi di kelas itu anak itu kayaknya tuh apa ya sebenarnya kurang. Jadi mereka tuh ketika saya kasih tugas untuk diperintahkan bagi depan untuk berprestasi gitu, mereka nggak mau gitu. Karena kan padahal kalau mereka masih mereka bisa gitu. Saya ajak mereka itu tidak mau gitu. Berarti anak-anak mempunyai kemampuan, hanya masih malu-malu dalam mempresentasikannya ya Pak. Iya betul. Jadi mereka kurang Pelajaran apa itu yang akan Bapak sampaikan nanti saat Bapak? Oh ya, kebetulan ini Bu, nanti ketika Ibu mau observasi saya pakai pelajaran IPA sama BDP Bu. Saya juga yang besar. Kira-kira tujuannya pembelajaran itu apa? Nah, tujuan pembelajaran ini untuk IPA kan saya lagi membahas tentang siklus air Bu. Kemudian SBDP-nya saya akan dikaitkan dengan siklus air. Mungkin mereka akan menggambar tentang siklus air gitu di pelajaran itu. Berarti ada dua pembahasan nih Pak. Ini ada dua pelajaran, di mana yang satu menjelaskan apa itu air, dan kedua mereka akan menggambar. Nah, dari pembelajaran tersebut kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan? Kompetensi yang saya dan tujuan pembelajarannya. Jadi mereka itu nanti dengan menggunakan dengan memperhatikan film yang akan dilakukan tentang siklus air, jadi mereka itu memahami, menguasai tentang bagaimana siklus air. Kemudian dengan menggambar mereka bisa memahami bagaimana proses air itu. Jadi misalkan dari mulai hujan sampai kembali lagi ke laut, air sampai ke bumi lagi itu. Jadi saya harapkan dengan itu mereka bisa memahami atau paham tentang siklus air itu. Jadi dari tujuan dan kompetensi yang tadi Bapak sudah sebutkan, kira-kira tantangan apa nih Pak yang Bapak hadapi? Ya itu tadi Bu, tantangan yang saya hadapi itu kalau mereka itu susah untuk ketika misalkan saya udah putarkan film, kemudian mereka sudah menggambar. Kalau saya lihat mengikuti, kemudian mereka memahami, dari menggambar juga udah bagus. Nah, ketika mereka diperintahkan itu presentasikan ke depan, mereka itu tidak ini. Kemudian, ya tantangannya mungkin ya karena fasilitas di sini juga masih kurang lengkap ya. Jadi kendalanya anak-anak kan jarang kenal dengan media elektronik, fokusnya mungkin mereka itu merasa gitu. Jadi saya ingin mereka itu dengan ini mencoba menggunakan infocus, mereka memperhatikan film, kemudian mereka diajak ke ini Pak IT-nya untuk ditingkatkan lagi. Berarti tantangannya itu ya dari sarana dan prasarana ya Pak. Kira-kira nih Pak, strategi apa yang akan Bapak persiapkan untuk dapat memenuhi tantangan yang tadi Bapak? Nah, jadi strategi yang akan saya pakai itu cooperative learning, di mana saya akan dengan pendekatan PBL, saya akan membagi kelompok kecil
mereka akan saya bagi tugas untuk dibentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi mereka tuh nanti misalkan kelompok ini yang akan membahas tentang bagaimana proses ini, kemudian kelompok ini kan mereka tuh ada yang hobi menggambar gitu. Jadi mungkin untuk menggambar bagi beberapa kelompok. Berarti Bapak akan menentukan siswa itu berdasarkan minat dan bakatnya Iya. mungkin ya Pak. Yang minatnya menggambar, mereka akan menggambar. Yang minatnya menyanyi ini nanti akan dihubungkan dengan pelajaran seni budaya itu ya Pak. Iya, nanti ada nyanyi, ada bisa Bu. Nanti saya akan cari lagu yang berhubungan dengan siklus air, dengan air itu. Persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan observasi ini? Saya akan mempersiapkan ya, terutama media, alat pembelajaran seperti tofu, laptop, gambar, karton, surat. Solusi dari kegiatan ini. Ya terima kasih Bu, bener Bu, dengan adanya berbincang-bincang seperti ini, terima kasih sekali. Akhirnya masalah yang saya anggap susah itu bagaimana cari solusinya, ternyata dengan kita berbincang seperti ini saya menemukan bagaimana nanti mereka udah ada gambarannya, bagaimana mereka nanti saya perintahkan ke depan, bagaimana mereka nanti kira-kira bisa mentalnya berani untuk maju. Terima kasih sekali Bu. Nanti setelah kegiatan observasi ini, kita akan melaksanakan lagi kegiatan pasca observasi Ya, siap. bersama Ibu PP. Ya, siap. Baik Pak, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita berdua dan proses observasi nanti juga berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ahan, kenapa Ahan nggak masuk? Sakit, ya. Saya doakan untuk Ahan, semoga Ahan cepat sembuh ya. Selanjutnya silakan Nabila Ayu pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nabila sudah memimpin doa. Nah, kita sebagai umat muslim dianjurkan setiap kali akan melakukan aktivitas berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk menumbuhkan rasa semangat dan cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Semuanya dimohon berdiri, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan Nabila dipimpin. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Jatuh dalam ketukan 3, 2, 1. Mohon pengen menanyakan dulu ya. Kemarin kita sudah belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat kalimat iklan. Masih ada yang ingat? Bisa memberikan contoh kalimat iklan? Boleh angkat tangan? Silakan Nabila Ayu. Bagus, tepuk tangan dan Nabila ya. Ataupun makanannya, minumannya, teh botol, sastra.
materi IPA tentang siklus air. Namun sebelum belajar, mari kita lakukan teknik stop. Ya, coba sekarang semua tangannya di atas paha kalian semua. Ya, sudah semuanya? Oke, kalau sudah di atas paha, ambil napas dari hidung pelan-pelan, keluarkan dari mulut. Sekali lagi ambil napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekarang coba pejamkan mata kalian. Dengarkan suara yang terdekat sampai suara terjauh. Rasakan sama kalian, fokus dan konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, cukup. Terima kasih ya. Ya, tepuk tangan dong. Siklus air, tentang proses terjadinya air hujan. Semuanya sudah siap? Ya. Oke, setelah itu silakan kalian buka bukunya, catat ya apa materi yang disajikan di video. Kemudian kalian nanti presentasi membuat gambar tentang siklus air setelah kalian menyimak video ya. Sekarang coba siapkan dulu bukunya, silakan dikeluarkan. Mari kita simak video dengan penuh seksama ya. Jangan ada yang bercanda, semuanya fokus ya. Dengarkan video. Kelompok ya, setiap kelompok untuk membuat gambar tentang siklus air. Ya, kalian tentunya sudah mengenal gambar siklus air di gimana proses terjadinya ketika matahari menguap, ya, menguap air laut, kemudian dari air laut setelah itu menjadi uap, kemudian menjadi gas, menjadi awan, ya, dari situ kemudian akan menjadi air hujan. Kelompoknya untuk mempersiapkan gambarnya. Kemarin Pak Dan sudah membagikan kertas A4 setiap kelompoknya. Ada beberapa kelompok ya. So, silakan. Ayo mulai menggambar ya. Silakan dibuka buku, mulai menggambar ya. Nanti kalian presentasikan ke depan hasil gambar kalian ya. Silakan. Yuk. Yang lain boleh menggambarnya di buku ya. Silakan. Silakan ya, setiap kelompoknya menggambar. Ya, dan presentasikan ke depan.
gambarnya siapa? Siap ya. Ya, yang megang gambarnya. Ya. Oke, boleh. Nanti penjelasannya dicatat di buku ya, berarti kalau di HP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang buah air. Siklus air. Tentang siklus. Ya. Evaporasi ialah laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan yang disebut kondensasi. Dan air dan bumi disebut kondensasi. Dan yang terakhir pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai. Dan melalui sungai bisa juga berubah. Itu saja presentasi sebelum air dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila Siklus air. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Pak dan harap kalian dapat mengerjakan ya. Lembar kerja kalian diselesaikan ya. Silakan kalian jawab. Nanti kalau sudah bisa langsung dikumpulkan ya. Nih, silakan ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Kalian kerjakan LKPD-nya ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh dikumpulkan kembali ya. LKPD-nya. Oke. Silakan ya berdiskusi. Silakan kerjakan bersama ya. Nanti kalau sudah selesai perwakilan dari setiap kelompoknya boleh dikumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih kalau sudah boleh dikumpulkan perwakilan aja. Ya, silakan boleh. Oke, lanjut ya. Oke, kita simak lagu tentang air, yaitu air terjun. Nanti kelompok yang hobi nyanyi, yang suka nyanyi, yang memiliki bakat nyanyi untuk presentasi ke depan. Nantinya ya, silakan mendengarkan lagunya. Oke? Iya. Kalau nggak seru nggak apa-apa. Ada perwakilannya minimal 6 orang boleh. Oke, siap ya. Ditutup aja ya. Slow ya. Bisa dong, yang rapi dulu besinya. Suaranya yang bagus. Coba, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Coba, hebat ya. Yuk. Boleh, sambil gerak ya. Dengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus terbawa oleh angin dari arah lembah.
bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan? Coba kalian tanya bagian mana yang membuat kalian senang dalam pelajaran hari ini? Bagian? Nyanyi. Bagian apa lagi coba? Hah? Menggambar. Ya. Terima kasih anak-anak ya. Jadi kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan materi hari ini dapat kalian serap ya. Kalian dapat pelajari lebih lagi nanti di rumah ya. Untuk itu cukup pembelajaran hari ini. Silahkan Nabila Ayu pimpin doa. Ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih anak-anak, jaga kesehatan selalu. Bapak tutup pelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adnan hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan hari ini Pak Adnan, kemarin kan kita sudah ada kegiatan pra-observasi dan observasi. Jadi Iya. hari ini kita akan melakukan pasca observasi percakapan itu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Pak Ya, iya Bu. Adnan. Yang pertama nih, bagaimana pendapat Pak Adnan setelah kemarin diobservasi? Menurut pendapat saya ya, alhamdulillah kemarin saya menyajikan pelajaran IPA sama SBDP ya. Alhamdulillah saya dapat mengetahui beragam, ternyata anak-anak itu beragam ya. Mereka itu memiliki minat dan bakat yang sangat beragam. Setelah kemarin saya praktek mengajar itu, dimana mereka kan waktu itu kan kita udah mengomongkan mereka ya, ternyata minat anak-anak itu benar-benar sangat beragam sekali gitu ya. Jadi dan saya bisa mengetahui mana sih anak yang minatnya di menggambar, di menyanyi gitu. Saya bisa sedikit mengetahui. Oke, jadi Pak Adnan tuh sudah sesuai lah istilahnya apa yang direncanakan dengan yang dipraktekkan Iya, kemarin saat betul. observasi ya Pak. Iya betul sekali. Kalau diskalakan kira-kira dari 10 sampai 100 ketercapaian pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu sudah Ya. sampai berapa? Alhamdulillah itu kalau menurut saya kemarin tuh ketika setelah kita mengadakan pasca observasi ya, di situ kan saya sedikit berbicara waktu pra dengan ibu kan saya memiliki beberapa masalah ya. Kalau melihat ke tingkat keberhasilan yang saya dapat itu, kalau menurut saya sih hampir nyampe 90% Bu. Itu dibuktikan ketika saya membagikan LKPD kepada anak-anak, ternyata itu mereka itu hampir di atas rata-rata semua Bu, 90 ke atas semua. Berarti anak-anak sudah bisa mengikuti Iya, ya. iya Bu. Kira-kira ada kesulitan tidak Pak mengenai anak-anak? Di siswanya ya, ya karena mungkin ini sih Bu ya, kesulitan yang saya ada. Secara keseluruhan sih nggak ada, cuman mungkin permasalahannya dari kosakata aja Bu. Jadi ada istilah-istilah yang mereka masih belum menguasai, kemudian masih banyak menggunakan bahasa ibu ya, malu karena tetap sih Bu ya, apalagi anak-anak itu susah untuk lepas dari bahasa ibu itu. Mungkin itu yang Itu kan kalau kesulitan untuk pada anak-anak ya. Kalau untuk Bapak sendiri apa ada kesulitan? Iya, mungkin kesulitannya di masalah jaringan sih ya Bu ya, kan kemarin kita menggunakan media, ada laptop, ada infocus, jadi ketika saya menampilkan gambar video tentang siklus air itu kan terkendala oleh jaringan gitu kan, sinyal wifi-nya nggak nyampe ke sana gitu Bu. Nah, untuk kendala tersebut, apakah Bapak punya alternatif lain Ya. selain menggunakan infocus atau laptop gitu Pak? Ya
mungkin alternatif lainnya akhirnya kembali ke menggambar Bu. Jadi kita menyampaikannya melalui papan tulis lagi ya. Tapi kemarin sih waktu itu ada kebetulannya kalau sinyal wifi dari sekolah kan jauh ya Bu ya. Akhirnya alternatifnya pakai HP. Menggunakan HP. Jadi pakai data ya Pak. Pakai data. Oh, jadi selain HP nanti Infocus yang terkendala dengan jaringan, jadi Bapak juga menyiapkan alternatif lain berupa gambar-gambar ya Pak ya. Nah, kira-kira yang perlu ditingkatkan berdasarkan kemarin hasil observasi itu apa ya Pak? Ya, kembali ya masalah dari awal, karena memang awal masalah yang saya hadapi itu kan mental anak, tingkat keberanian anak. Walaupun memang sudah cukup bagus sekali, mereka udah mau berani mempresentasikan ke depan, tapi menurut saya itu perlu ditingkatkan lagi. Dan mungkin untuk kedepannya setiap kali pembelajaran saya akan menekankan ke mereka itu untuk berani maju, jangan takut. Bagus Pak, program yang Bapak ini kan sangat bagus. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk menambah kegiatan itu supaya berjalan lebih baik? Mungkin untuk kedepannya saya akan tetap kembali menekankan kepada mereka itu mental, keberanian. Setiap kali ada materi, saya mencoba setelah kita memaparkan materi, mereka diajak menonton, mereka menyimak video yang saya tampilkan di Infocus itu akan saya tuntut untuk maju. Di situ kan memupuk mereka, mental mereka akan lebih bagus lagi gitu. Jadi kedepannya saya akan terapkan ini terus supaya lebih berani lagi ya. Iya Pak, terima kasih untuk wawancaranya. Sedikit Iya, mereview ya dari RPP yang kemarin Bapak sajikan, terus saya juga sudah mengobservasi ke kelas dari tahap awal, berdoa sudah ada, terus KSE-nya juga sudah ada kemarin, menerapkan teknik stop ya Pak. Jadi diterapkan juga teknik stopnya, terus pembelajarannya pun sudah berdiferensiasi dengan diferensiasi produk dan konten, serta kemarin juga kan ada mulai gambar dan menyanyi ya Pak. Iya. Anak-anak tuh tidak bosan hanya mencatat atau menulis saja apa yang mereka pahami dari pelajaran tersebut, tetapi mereka juga menuangkannya. Iya. Saya senang sekali itu mereka sampai nyanyi lagu tentang siklus air ya. Jadi mereka tidak bosan. Jadi mudah mengingat tanpa harus terbebani. Itu saya acungi jempol sekali Pak untuk itu. Sudah bagus sekali, dan saya pun terinspirasi untuk mengajar kelas 2 SD yang memang kan masih anak-anak ya Pak. Jadi kayaknya kalau diterapkan di kelas saya itu akan lebih menarik, karena mereka pasti akan lebih senang lah dengan kegiatan seperti itu dibandingkan dengan kegiatan yang formal harus mengisi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Anan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat ke depannya dan bisa juga memajukan atau menularkan ke guru-guru yang lain pembelajaran berdiferensiasi dan ber-TSE ini. Terima kasih Pak Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.